tes mic. Oke, bro and sis, selamat datang di Britlia Channel. Hari ini saya berada di sentra kerajinan pisang Abaka, Desa Esang, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tepat di belakang saya adalah tempat pemrosesan pisang Abaka yang dibuat serat seperti ini. Dan konon katanya pisang Abaka adalah salah satu material pembuatan uang dolar, guys. Seperti apa proses pembuatan atau pemrosesan pisang Abaka? Saya akan mereview lengkap untuk Anda semua. Mantap. Oke, saya sudah berada tepat di tempat pembuatan atau pemrosesan pelepah pisang Abaka. Jadi guys, seperti ini cara pembuatan atau pengupasan pelepah pisang Abaka. Pisang Abaka dalam bentuk aslinya adalah seperti ini, guys. Tidak berbeda jauh dengan pelepah pisang biasa, tetapi pisang Abaka memiliki ciri khas atau corak yang warnanya agak kayak merah-merah tua atau merah marun seperti ini. Biasanya kalau pisang biasa, pisang yang buahnya dapat dimakan, pelepah pisangnya berwarna hijau. Kalau pisang Abaka pada umumnya memiliki pelepah yang berwarna merah marun seperti ini, guys. Proses pembuatan pisang Abaka. Pelepah pisang Abaka dikupas, dibelah, dan diambil bagian tengahnya.
not afraid, though I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Oh my God, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at these green eyes, you smile, oh you smile. Run into you on a break in the Oke, bro and sis. and I get nervous, you're so cute, there's no Serat way. apakah setelah melalui proses pengupasan di bagian mesin tadi, kemudian seratnya dijemur di bawah sinar matahari yang cukup bagus, karena serat apakah dinyatakan memiliki kualitas yang baik ketika sudah tidak ada kadar airnya, guys. Itu sebabnya para pengrajin atau pengusaha serat pisang apakah membuat gantungan seperti ini agar supaya lebih mudah untuk dikeringkan. Dan umur pengeringan serat pisang apakah tidak memiliki jangka waktu yang tentu. Itu hanya ditandai dengan ketika serat apakah sudah kering benar dan kadar air yang berada di serat pisang apakah itu sudah tidak ada lagi. Baru dinyatakan bahwa serat pisang apakah siap untuk dijual, guys. Mantap. Pakai dua grid, no? Oh, dua grid. Warna putih dan warna. Oh. Dua warna. Oh my God, I think it's happening again. Mar semua tak pakai dan DP harga sama. I would be letting it end. But every time I look at these green eyes, you smile, oh you Hah? smile. Run into you on a Iya, satu batang semua. and I get Oke, bro and sis, saya sudah berada dengan Bapak Jufri sebagai pengrajin pisang apakah di Kecamatan Esang, please don't let this Kabupaten Kepulauan Talaut. Beliau adalah salah satu pengusaha atau pengrajin serat pisang apakah, guys. Memang beliau adalah sangat ulet, salah satu bisa dikatakan perintis dari pengolahan pisang apakah. Sejak dimulai dengan harga rendah, beliau tidak putus asa sampai saat ini tetap eksis dalam pengolahan serat pisang apakah. Oke, Kak Jup, DP proses pembuatan serat pisang apakah kan kita sudah ambil tadi, sejak dari pengupasan, kemudian setelah dikupas proses selanjutnya seperti apa, Kak Jup? Berarti masuk di mesin dekultivator. Oke. Mesin serat. Dari serat Dia serat serat pisang apakah harus dijemur dah. Dengan tujuan supaya kan menghilangkan kadar air di dalam ini. nanti kalau dia jam apa kalau tidak kena sinar matahari cepat sekali kena jam. Oh, cepat kena jamur. Dan tidak bagus untuk produk karang. Iya. Kira-kira umur pengeringan Ini kalau misalnya dari pagi jam 9 sekitar jam 3 so kering. so kering, so siap untuk mau jual dang. Ya, siap untuk di. Tapi itu tergantung lagi DP matahari ya, Matahari, Kak. ya. Kalau misalnya dia dari pagi sampai siang sampai sore matahari bagus. Bagus. Tapi pas kalau kena hujan sementara jemur, Enggak, Mas. ya enggak masalah. Angkat lagi. Yang sama dengan baju, kalau dia kena hujan terus cepat-cepat menyimpang dah. Yang penting jangan waktu orang simpan yang masih ada kadar air. Mesti kering dulu. Kering dulu. Gampang sekali kena bakteri. Oh, oke. Jadi ini guys, setelah dia proses pengupasan di sana, Masuk di mesin, mesin, jemur. kemudian dijemur. Oke, bro, ini saya sudah berada dengan
Bapak Jufri Amiman guys. Beliau adalah ketua kelompok ketua kelompok pengrajin abaka di Kecamatan Esang. Nama dari kelompok pengrajin ini adalah Lansiang Sote, Mantap. Kecamatan Esang guys. Bapak Jufri. Jufri Amiman. Dan beliau Pak Jufri adalah salah satu penekun yang sudah bertahun-tahun mengelola serat pisang abaka. Maju mundurnya pisang abaka di Kecamatan Esang, beliau tidak pantang mundur guys. Mau turun harga, mau naik harga, ada harga dan nyanda, beliau tetap maju terus. Berjuang bisa dikatakan betul juang pengrajin abaka guys. Oke Pak Jup, kira-kira ada kisah-kisah menarik tentang usaha suka duka dari usaha kerajinan serat pisang abaka ini Pak? Ya banyak, suka duka sih banyak. Dukanya cuma sampai sekarang di pihak, artinya pada dasarnya semua masyarakat Talaut tidak terlalu peduli dengan hal ini. Iya. Padahal sementara potensi luar biasa. Pada dasar mungkin biasanya kalau orang masyarakat Talaut so tak biasa atau tergantung dengan cingke kelapa mungkin belum banyak itu mengerti. yang maksudnya masih tak apa dengan kebiasaan dengan komoditi lain termasuk kan kelapa. Padahal sebenarnya ini komoditi leluhur yang belum mampu orang kelola. Iya. Karena tidak semua daerah yang ada barang ini. Sebetulnya masih kalau orang bilang baru, tapi sebetulnya ini adalah komoditi leluhur sama dengan kakak bilang Kang. Karena tua-tua zaman dulu itu Iya, ini kan so penghasil ini bahkan sampai untuk ketergantungan hidup mereka misalnya ke laut lah misalnya atau untuk menangkap ikan kan pakai serat dari abaka. oh iya, orang tua zaman dulu Kabupaten Bahkan Kebun Talaut sampai ke pakaian. baju. Iya. Orang tua zaman dulu buat pakaian itu dari serat pisang abaka atau roti. Ketika zamannya masuk produksi plastik maka di situ hilang ini abaka. Iya. Nah sekarang artinya mungkin apa? Ini kan ke balik lagi ke serat alam supaya ramah lingkungan karena mungkin suatu pengaruh apa perkembangan global atau gimana sehingga kan dibatasi dengan apa produk-produk plastik sehingga semua negara-negara kan disarankan untuk produk untuk ramah lingkungan. Nah salah satu serat alam paling kuat ini serat Pisang abaka. pisang abaka. Iya. Bahkan juga kan mata uang so pakai Serat pisang abaka. Konon katanya serat pisang abaka ini adalah salah satu material pembuatan mata uang dolar kan enggak? iya. Iya. Kalau di dunia ini ada cuman beberapa tempat atau beberapa negara yang Kalau yang sepanjang kita pengetahuan saya itu penghasil abaka terbesar kan Filipina sama Ekuador kedua. Baru ketiga Indonesia. Indonesia adanya di Talaut. di Talaut. Memang orang Kabupaten Kebun Talaut berbangga karena tidak semua daerah di Indonesia ini bisa ditumbuhi oleh pisang abaka ini guys. Kalau di daerah kita kan kalau misalnya di Talaut barang ini kalau melempar bentuk. Kalau daerah lain mereka pakai apa perlakuan beda dengan pertumbuhan di sini memang berkat semuanya berkat beberapa orang Talaut. Pisang abaka ini kan Kak. Terus masalah harga bagaimana Pak sekarang? Kemudian Harga sebenarnya luar biasa ini ketimbang komoditi kopra. kalau salah satu 1 kilo
serat pisang abaka kering dihargai berapa? 20.000 20.000 di pasar lokal. sekarang. Sekarang ini. Iya. Nah, artinya harga abaka dia kan stabil. Bahkan dia dari 20.000 dia bakalan naik tapi enggak turun. Dia turun, dia naik terus. Nah, sehingga maksudnya saran kita, mari kita duduk sama-sama kita sebenarnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Talas itu sederhana. Yang penting serius pemerintah. Iya. Karena kita juga petani, termasuk saudara perasa ini hasil dari masyarakat. Pisang abaka. Jadi hitungan sederhana secara ekonomis kalau asal lahan 1 hektar. Jadi kalau 1 hektar jarak tanam dia 22 meter, kurang lebih ada sekitar 1.000 rumpun dalam 1 hektar. dalam 1 hektar. 1.000 Kalau rumpun. misalnya dia 1.000, dia kan kuartalnya saya kayak sama dengan kelapa 3 bulan atau 4 bulan, berarti dalam 1 tahun bisa 3 kali. Nah, seandainya kalau misalnya kita ambil saja kalau potensi 3 batang 1 rumpun. 3 batang 1 rumpun. Bahkan kalau misalnya di tanah-tanah yang tanah endapan di pinggir sungai itu lebih dari 3 batang 1 rumpun itu dia. Beda dia Tergantung tanah- kesuburan tanah. tanah endapan pinggir sungai dan memang habitat dari pohon abaka ini lebih bagus dia di Burala sama daerah pinggiran sungai. Sungai. Karena memang kumus kan dari apa tuh. Jadi sebenarnya boleh di daerah-daerah yang maksudnya di apa tanah kering dah. Iya. Cuma yang penting masih lebih humus masih tebal. Masih tebal. Berarti kalau misalnya betul proses perlakuan kan luar biasa juga. Iya. Cuma kalau misalnya hitungan kita, kalau misalnya petani itu dia kalau punya lahan 1 hektar, dengan asumsi tadi tanaman itu punya sejumlah misalnya orang tanam 1.000 kan, 1.000 rumpun. 1.000 rumpun 1 Ambil hektar. rata-rata 3 batang potensi 1 batang itu 1 kilo ada 3 kilo. Dikali dengan 1.000 rumpun, berarti total ada 3 ton. Penghasilan 1 hektar itu paling kurang. 1 hektar. 1 hektar 3 ton. Dikali dengan harga 20.000. 20.000. Berapa? 60 juta. 60 juta. Dibagi 4 bulan 15 juta satu kepala keluarga. 30 ton pendapatan per Per bulan. Ya. Bahkan lebih. Iya. Itu cukup 2 tahun itu dia so panen. Nah, kita bandingkan dengan maksudnya Oh, 2 tahun panen sejak dari tanam. sejak dari tanam. Heeh. Sehingga maksudnya kalau ini bukan mau sepelekan dari komoditi lain, misalnya petani di sini masyarakat Talaut kan ketergantungan kelapa. Iya, kelapa Jadi cengkeh dan pala. mindset kita coba kita rubah, kita duduk sama-sama, terutama dari pihak pemerintah. Kalau bisa, ini yang diperhati. Iya, abaka. Barang melempar bertumbuh. Sekarang misalnya satu lahan tadi kan asumsi bahwa satu bulan 1 kepala keluarga yang punya lahan abaka 1 hektar itu dia berarti kan 15 juta Iya. per bulan karena 3 ton tiap depan. Jadi dapat tahu kalau misalnya dari hasil abaka itu dia nya ada penyakit. Heeh. Dia perawatan juga gampang kan? Gampang. Ya, Nah, perlu orang coba bersih bandingkan dan. dengan apa? Dengan kelapa. Ah, Jadi kalau misalnya jarak tanam 55 meter, ini andaikan ini. iya. Dia kira-kira kurang lebih ada sekitar 200 pohon kan kalau kelapa. Ah, Ini jarak tanam 55 meter, iya. lahan 1 hektar, berarti 200. Nah, jadi pertanyaan gini, kira-kira dalam misalnya dia mencapaian 1 batang 10, kira-kira berapa tahun ya? 5 atau 10 tahun? Kelapa 5-10 tahun dia. Hah? Baru 10 tahun baru bisa mau panen kan? Orang asumsikan 10 tahun itu sudah dapat 10 Ah, 10 kilo 1 batang. iya. Nah, itu kan juga atau ini orang hitungan tinggi Jo. Nah, orang asumsikan 10 kilo satu Ah, satu batang. Satu Berarti dikali dengan 200 pohon. Berarti 2 ton toh? Iya. Hahaha.
Nah 2 ton itu dia dikali dengan harga 10.000 Jojang harga sekarang Ah, cuma 20 juta toh. iya. Nah itu 10 tahun itu kan sudah hasil. Terus tak usah mau kali dengan harga sekarang. Panen dia berapa? Harga kali? 10.000 Jo. Sama anggap Jo panen Jo sama Jo tiap 4 bulan DP kuartal. Ah, Toh? iya. Nah, sekarang kalau misalnya orang tiga asumsikan bahwa satu batang 10 kilo satu batang dikali dengan 200 batang 1 hektar itu dia. Berarti DP hasil kelapa itu cuma 2 ton. 2 ton dikali dengan harga 10.000 cuma petani itu menghasilkan 20 juta. Dibahagi dengan 4 bulan cuma 5 juta. Toh? Iya. 5 juta. Nah, sekarang ini yang ketinggalan torangnya tidak sadari. 10 tahun dengan 2 tahun. 2 tahun abaka so panen. 10 tahun kalapa baru berpanen. Iya, itu pun belum apa. 8 tahun. Ah. Dengan Bayangkan. dengan suka duka mau berawat tuh kenapa itu? 8 tahun itu dia dikali so miliar petani abaka so terima. Iya. Petani yang maksudnya petani yang batanak mabaka. Abaka. Baru 20 juta petani kelapa yang baru. Ah. Sementara kan dia terus peremajaan terus tuh. Habis panen tanam. Atau dia Itu, cuma satu coba. kali tanam kan kakak dia? Satu kali Satu kali tanam. Ah, beranak terus. Beranak terus. Mati satu tumbuh seri. Iya betul. Sama dengan pisang biasa dia. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway. And I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again.